Bagaimana hukumnya mencium lisan pusara ulama besar atau auliaillah? Selama yang saya saksikan, saya alami itu di masyarakat sering terjadi. Terima kasih atas pencerahannya. Baik, kembali kepada hadis Nabi SAW tersebut dalam kitab Sahih Al-Bukhari, ya, membuka kepada kitab Adul Wahyi, nomor hadis yang pertama, yang Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nabi membuat sebuah standar. Apakah amalan itu berdosa atau tidak, punya pahala atau tidak, masuk hukum mana di antara 5. Di hukum itu ada 5. Ta'tarihi al-ahkamul khamsah. Di tengah-tengah ada mubah, tarik ke kanan ada sunnah, kanan lagi ada wajib, ke kiri jadi karahah namanya makruh, tarik lagi jadi tahrim namanya haram. Haram itu hukumnya, perbuatannya muharram, fikihnya tahrim namanya. Baik, dari 5 ini masuk ke mana? Diukur dari niat tadi. Innamal a'malu binniyat. Apa niat dia ketika mencium batu nisan itu? Kalau niatnya ada takdis di situ, pengkudusan, pengagungan, maka masuk kategori haram di situ. Kalau niatnya kemudian niat biasa saja, hanya mencium biasa, kemudian memuliakan kubur, merapikannya dan setelahnya, tidak ada masalah di situ. Tidak ada persoalan. Seperti sama seperti Anda kemudian wafat jenazah, Anda cium misalnya keningnya, Anda rapikan, Anda cium misalnya tempatnya, sudah selesai dengan maksud biasa saja. Tidak ada maksud takdis, tidak ada yang lain. Ya, dan itu keadaan hati yang menentukan itu. Karena hati Anda bisa menilai, kata Nabi, istafti qalbak, tanyakan pada hatimu, karena niat itu persoalan hati. Kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, ya ketika seorang akan sholat ditanya bagaimana posisi niatnya, kata Imam Asy-Syafi'i, muqtarinatan bitakbir, an-niyatu mahalluha fil qalbi, niat itu tempatnya di hati, muqtarinatan bitakbir, bersamaan ketika Anda takbir, hati kemudian menunjukkan sholat apa yang Anda maksudkan di situ. Kalau Anda ragu-ragu kemudian susah nih, khusyuk dan sebagainya, maka kalangan Syafi'iyah kemudian ada yang ditanya, ulama besar, di mana saya susah nih? Maka lafadkan itu, bukan niatnya dilafadkan, tapi talafuz itu takkidun bin niat. Niatnya tetap di hati, lafadnya membantu penguatan kepada niatnya. Kalau tak butuh itu, tak ada masalah kalau dia sudah konsen dalam sholatnya. Maka kembali kepada tadi, ketika niatnya di situ hanya untuk misalnya mencium seperti biasa saja, tidak ada niat mengkuduskan, tidak ada niat misalnya yang lain-lain, maka standar biasa saja di situ, hanya sebatas nilai kemuliaan atau membersihkan ada di sekitarnya. Tapi kalau sudah takdis di situ, ya harapan memohon tidak akan datang kecuali tanpa yang ini, maka di situ masuk kategori hukum yang sangat ketat, bisa jatuh karahah atau bahkan haram di dalamnya. Jelas sampai di sini? Baik. Baik, nanti di situ ada pendalaman bab, nanti masuk ke dalam bab tawassul, ada masuk ke situ, nanti di surah kelima Al-Maidah ayat 35, paling kanan sebelah bawah di mushaf, detailnya dalam kitab fiqih, sebagian dijawab oleh Sayyid Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yajibu an Tusahhah. Baik, kalau ada yang tidak sepakat, kita hormati. Misalnya saya tak sepakat dengan tawassul bagi yang wafat, saya sepakatnya bagi yang hidup, kita hormati, jangan marah. Ya, dan di sana pun menghormati, saling menghormati itu baik sepanjang ada dalil. Yang salah itu tak ada dalil dikerjakan, itu yang jadi masalah. Kunut ada dalil, silahkan. Tak kunut tak ada dalil, silahkan. Yang penting ada dalil, silahkan. Yang penting dua-duanya ada dalil. Yang salah itu yang tidak sholat subuh. Jelas ya? Tapi kalau yang jadi imam misalnya yang kunut, Anda nggak biasa kunut, kunut. Kalau Anda biasa tak kunut, yang jadi imam yang kunut, aminkan di belakang. Yaitu ulama sepakat di situ semua. Jangan sampai Anda kunut, yang ngimamin tak kunut, tiba-tiba sujud sahwi sendirian. Ya? Subhanallah, subhanallah, tidak boleh. Ya, atau ada yang kunut di belakang, Anda tak kunut, imamnya kunut misalnya, dan Anda mencela, nah, itu nggak boleh. Allahumma hdina fiman hadait, bid'ah, itu nggak boleh. Itu tidak boleh. Jelas ya? Baik. Itu nanti luas babnya, termasuk pasang foto misalnya kan, yang ada di kamar foto ulama besar itu hukumnya bagaimana? Ya, kemudian mencium fotonya atau apa dan sebagainya, itu banyak itu. Masuk ke handphone jadiin profile picture misalnya kan, dan seterusnya. Ya, ada orang mengatakan daripada foto Ronaldo mendingan ini, tapi bukan itu babnya. Babnya nanti kembali kepada niat dalamnya. Jelas? Allah Ta'ala a'lam bissawab. Tapi kalau saya sarankan, kalau yang belum paham, yang awam, yang ditarik ke bab itu, nanti jatuhnya ke bab yang karahah atau bahkan tahrim. Itu tinggi sekali. Karena kalau orang awam itu kan hatinya kosong gitu. Ya, begitu dia masuk, dikhawatirkan jatuh ke situ. Makanya dulu
ketika ada gerakan pemurnian, puritan, ya, untuk bisa masuk gerakan-gerakan tauhid disampaikan karena kasus yang seperti tadi. Padahal nggak semuanya begitu. Ada sebagian orang yang cuma ziarah kubur saja, tapi sebagian mengotori itu dengan minta-minta, dengan cara yang tidak benar. Bukan tawassul. Ada yang bawa sesajen, bawa ini, bawa itu. Itu yang kemudian ditegaskan supaya bisa dihilangkan. Ziarah silakan saya ziarah, tapi sementara pada itu dilarang sementara. Dulu pernah kejadian di masa Saudi, ya kan? Waktu ada Syekh Abdul Wahab, sebelumnya Ibnu Taimiyah. Itu melarang ziarah kubur, bukan dilarang ziarahnya. Awas, jangan salah paham. Bukan dilarang ziarah, karena pada saat itu didapati sebuah praktek yang menyimpang dari ketentuan ziarah. Maka beliau minta jangan dulu ziarah deh, sampai itu hilang dulu. Kalau sudah selesai, silakan semua ziarah, tidak ada masalah. Tapi ada yang salah mengambil fatwa itu, dibawa kemudian ke Nusantara, diterapkan larangan ziarah kubur. Yang marah semua orang. Ya, nah itu kita pertemukan di jalan tengahnya kembali kepada bab tadi. Wallahu taala a'lam bissawab. Silakan.